Berikut akan kami bacakan berita jemaat Jumat 2 April 2021. Shalom. Puji syukur kepada Allah Bapa di sorga, karena kita masih dipelihara sampai saat ini. Kita dipersatukan di dalam dan dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun dengan keadaan yang berbeda karena COVID-19 yang masih terjadi di sekitar kita. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini di rumah masing-masing, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Dukung terus channel YouTube GKI Emmanuel Kuala Pembuang dengan cara subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini adalah liturgi Hari Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH dan penetua diakon yang mendampingi saat ini. Minggu 4 April 2021, Panitia Paskah beserta dengan penetua dan diakon akan melakukan kunjungan doa dan pembagian telur Paskah ke rumah masing-masing jemaat. Diharapkan jemaat yang masih berada di tempat pada tanggal yang sama dapat melaporkan diri ke Panitia Paskah atau kepada majelis supaya didata dan dikunjungi. Perayaan Paskah Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang dan HUT ke-182 tahun GKI akan dilaksanakan bersamaan dengan ibadah Minggu tanggal 11 April 2021 dan dimulai pukul 8 WIB sampai dengan selesainya. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya kasih setia Tuhan selalu mengiringi langkah hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat pertama dan ayat yang kedua. Menjulang nyata atas bukit kala. Dari sini
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 83 ayat pertama dan yang kedua. Nun di bukit yang jauh. Baiklah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, mengakui dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang besar, maha besar ya Tuhan. Engkaulah sumber hikmat dan berkat, oleh karena pertolongan-Mu yang tiada henti atas kehidupan kami, dan yang kehadiran-Mu selalu kami rindukan dalam setiap asa kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Allah semesta alam, matahari dan perisai dalam kehidupan kami. Kasih dan kemuliaan ada padamu, dan Engkau tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu,
dan menebus dosa kami, Engkau telah menyurutkan murka dan gemas-Mu yang menyala-nyala atas celah hidup kami. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami oleh rahmat-Mu yang besar. Kami rindu kepada kediaman-Mu dan tempat pelataran-Mu untuk memuji-muji Engkau. Kami bersyukur atas perbuatan baik yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dan menyesali diri atas perbuatan jahat yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk memahami kehendak-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sucikanlah roh dan jiwa kami dalam anugerah-Mu, dan karuniakanlah kami hidup yang rela. Teguhkan dan kuatkanlah hati kami, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kuatkanlah iman kami untuk selalu setia melayani Tuhan dan sesama kami, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Jauhkanlah daripada kami hati yang jahat, hidup di dalam kekecewaan dan tawar hati untuk menjadi saksi-Mu. Namun berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti kehendak dan perkenan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami selalu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga orang lain dapat mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk anugerah salib-Mu dan pengorbanan Kristus bagi keselamatan umat manusia. Dan ajarlah kami selalu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga orang lain dapat mengenal Tuhan di dalam tingkah pola dan laku hidup kami. Biarlah nama Tuhan selalu dimasyhurkan dan dimuliakan, karena hanya kepada Tuhan sajalah kami ingin berbakti dan memuji. Dan dalam anugerah-Mu, melalui kami banyak orang akan diberkati. Sertailah jemaat-Mu yang tidak dapat hadir dalam ibadah hari ini oleh berbagai sebab, dan berikanlah kami penyertaan-Mu atas ibadah pada hari ini. Terimalah permohonan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang agung, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni, seperti yang tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Markus pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26, firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Silakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga yang ke-15 dengan judul perikop Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan, membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan saat ini dalam momentum kami mengingat akan kematian Tuhan yang telah menderita bagi kami pada saat ini. Jumat Agung ini kami menghayati cinta kasih Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami pada saat ini diberikan berkat dan anugerah-Mu, terlebih ketika kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan hati kami yang tertuju kepada kuasa firman Tuhan. Sehingga kami benar-benar menghayati arti dan makna Jumat Agung dalam kehidupan kami. Sehingga iman dan pengharapan kami semakin teguh di dalam Engkau. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar untuk perenungan kita dalam merayakan Jumat Agung pada saat ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-27, yang di atas perikop Yesus disalibkan. Firman Tuhan, mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin untuk firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, puji syukur pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara virtual saat ini dalam momentum Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya memahami Jumat Agung adalah di mana kita mengingat dan mengenang kembali atas penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, oleh sebab itu dalam teks bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersama-sama merayakan Jumat Agung dan sekaligus perjamuan kudus yang kita dasari firman Tuhan saat ini. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-27. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, momentum Jumat Agung bukan momentum yang biasa,
Tetapi inilah hal yang sungguh luar biasa dalam iman pengharapan orang Kristen. Di dalam bacaan kita di mana Yesus yang menderita disalibkan oleh orang Yahudi, baik para imam maupun pemerintah Romawi pada saat itu. Yang secara khusus pada saat ini kita renungkan bersama atas penderitaan dan kematian Yesus Kristus mengangkat harkat dan martabat kita manusia secara utuh di hadapan Tuhan. Yang dahulu rusak, dahulu penuh dosa, sekarang kita dipulihkan oleh kasih dan karunia-Nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, momentum Jumat Agung saat ini, mari kita hayati bersama sesuai dengan firman Tuhan saat ini, di mana diceritakan bahwa Yesus yang mati disalib, kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus ini, apa yang terjadi dalam diri Yesus ini, adalah seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menguatkan iman kita, kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Penyelamat, Sang Mesias bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, nah oleh sebab itu hal yang patut kita renungkan saat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menghayati Jumat Agung tentang penderitaan dan penyaliban Yesus Kristus dan kematiannya. Melambangkan cinta kasih Allah yang sungguh sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Nah oleh sebab itu kita sebagai umat manusia yang percaya harus mensyukuri itu dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu gereja Kalimantan dan Penggelis senantiasa mengucap syukur dengan mengadakan sakramen perjamuan kudus sebagai bentuk di mana kita mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan oleh karena kesalahan dan dosa kita. Cinta kasihnya yang sungguh luar biasa hingga mampu mengorbankan dirinya. Ia hendak menderita bagi kita, dan ini menjadi perenungan kita dalam masa Jumat Agung saat ini. Bahwa karena cinta kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus, Ia menderita dan berkorban bagi kita Bapak Ibu Saudara. Allah saja mau menderita, Allah saja mau berkorban, bagaimana dengan kita umatnya? Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita bersama dengan sesama, dalam persekutuan, di dalam bergereja dan bermasyarakat? Hari ini kita diingatkan, Allah saja, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, mau berkorban, mau menderita. Karena apa? Karena cinta kasih. Sekarang, marilah kita mewujudkan cinta kasih itu dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang terlebih dahulu mewujudkannya dan menjadi teladan bagi kita. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling mengampuni, mari kita saling memaafkan, mari kita saling menolong, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Karena dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu menandakan pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti yang tertulis di dalam nas bagi kita saat ini dalam peringatan atau juga nas pengampunan dosa dalam Injil Markus pasal 11 yang ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Kalau kita mampu melepaskan pengampunan terhadap sesama, maka Bapa yang ada di sorga akan mengampuni kita juga. Nah sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita hidup memaknai Jumat Agung dengan kita saling mengampuni, saling mengasihi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita memahami Jumat Agung ini bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya, atau yang dikatakan istilah kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kematianlah kita ditebus, dengan kematianlah kita dibebaskan, dengan kematianlah kita memperoleh keselamatan yang kekal Bapak Ibu Saudara. Nah bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya, harus memiliki keyakinan bahwa penderitaan bahkan kematian di dalam kehidupan kita itu bukan pertanda atau melambangkan akhir dari hidup manusia.
tetapi bahkan menjadi awal yang baru, bahkan menjadi tempat pintu gerbang emas untuk kita menuju kemuliaan. Nah, kematian Tuhan Yesus dihayati dalam Jumat Agung adalah merupakan lambang kehidupan yang baru. Di dalam Tuhan kita memperoleh kekekalan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, penderitaan apapun yang kita alami, bahkan kematian sekalipun, karena kematian adalah penderitaan yang paling berat yang dihadapi oleh manusia. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kematian adalah awal. Kematian adalah proses yang begitu besar yang menjadikan kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah, yang ditebusnya, sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal. Jadi kematian itu tidak ada sengatnya lagi. Maut itu tidak ada sengatnya lagi bagi orang yang percaya. Kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan mengalami maut. Dan itu adalah proses hidup. Itu adalah upah dosa. Tetapi karena dengan kematian Yesus Kristus, maut yang mengerikan itu tidak akan pernah berdampak lagi bagi hidup orang yang percaya. Karena ketika kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung, pada saat Paskah, ia bangkit. Ia bangkit pada hari yang ketiga, ia bertahta. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya bahwa penderitaan dan kematian bagi orang yang percaya tidak ada yang mengerikan. Bukan akhir dari segala kehidupan kita, tetapi menjadi jalan, bahkan menjadi pintu gerbang memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan dan kehidupan yang kekal. Bahkan kita memperoleh kesukacitaan, memperoleh anugerah yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah makna Jumat Agung Bapak Ibu Saudara, yang patut kita rayakan dengan penuh sukacita. Bukan perkabungan sebenarnya. Walaupun Yesus yang mati pada Jumat Agung ini, tetapi dengan kematian itu menandakan bahwa dosa-dosa kita, pengampunan, dan juga anugerah diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Artinya ini adalah kesukacitaan besar bagi kita, yang penuh dengan dosa ini kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengurapi kita, bahkan memberikan berkat-Nya bagi kita. Dengan perjamuan kudus saat ini nantinya kita akan memperingati penderitaan, pengorbanan, dan juga atas kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita kini sampai selamanya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Baik, mari kita menaikkan syukur kita, syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Momentum Jumat Agung, kami menghayati bahwa Jumat Agung adalah lambang kasih karunia Tuhan. Jumat Agung lambang penderitaan dan kematian yang membawa kami hidup di dalam kekekalan atas pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah, biarlah setiap apa yang kami dengar boleh menguatkan kami senantiasa, boleh memperbarui hidup kami semakin kuat dalam menjalani hari-hari hidup ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi semuanya ini bukan akhir daripada segala sesuatu, karena di dalam Tuhan ada hidup kekekalan. Terima kasih ya Bapa di sorga, saat ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami. Pada saat ini kami berdoa bagi kedamaian, ketentraman bangsa negara kami saat ini, yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Biarlah Engkau yang mengurapi bangsa negara kami hidup dalam damai dan sejahtera. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keberagaman kami yang penuh dengan perbedaan baik suku, bahasa, agama, dan apapun yang menjadi budaya, biarlah kami dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Kami bangga dengan keberagaman kami bangga dengan apa yang kami miliki dalam berbangsa dan bernegara saat ini Tuhan. Biarlah kami dapat dipersatukan, terutama ya Tuhan dalam kebinekaan. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah dalam memberantas ketidakadilan, memberantas ketidakjujuran, dan menegakkan kebenaran, terutama dalam saat ini ya Tuhan, berjuang dalam melepaskan dari pandemi COVID-19
dalam vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar, biarlah semua lapisan masyarakat boleh divaksin, biarlah mereka mendapatkan dan kami boleh terbebas dari virus ini. Biarlah dengan cara ini Tuhan terus berkarya menyelamatkan hidup kami dari pandemi ini, sehingga kami boleh beraktivitas dan kami boleh senantiasa bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk taat dan setia dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam momentum Jumat Agung ini, kami berdoa, Tuhan memberkati gereja Tuhan yang bertumbuh mengabarkan Injil keselamatan. Tuhan mengurapi kami semua sehingga kabar keselamatan boleh didengar seluruh muka bumi ini, termasuk di dalam gereja Kalimantan. Pengilis ikut ambil bagian dalam pelayanan, memberitakan kabar baik. Tuhan, Engkau urapi berkati gereja kami yang kami cintai, gereja Kalimantan Pengelis. Tuhan memberkati dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. Berkati para pendeta, penetua diakon, pemberita, penjelis, para pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, mereka yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan umat Kristen yang merayakan Jumat Agung pada saat ini. Bahkan kami semua dari seluruh jemaat gereja Kalimantan Pengelis, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kami semua dalam merayakan Jumat Agung ini. Biar kami hayati dengan betul-betul firman Tuhan, kami betul-betul menghayati, memahami dan melakukan, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin luar biasa taat dan setia kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat kami di wilayah pelayan resort GKI Suruyan Hilir, Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati kami dalam menghayati kehidupan kami. Tuhan senantiasa menguatkan iman dan pengharapan kami yang semakin teguh. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Engkau memberkati setiap keluarga kami. Engkau memberkati kehidupan pekerjaan kami dan juga setiap pelayanan kami. Biar jemaat Tuhan semakin setia, semakin rindu untuk datang beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semakin kuat dalam iman dan pengharapan, saling berbagi, saling melayani, hidup dalam kebersamaan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Biar jemaat ini boleh bertumbuh berkembang dalam iman pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami sekalian ya Tuhan, baik pelayanan gereja, baik juga pelayan kategorial maupun kehidupan kami bersama di dalam BPH Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati. Inilah doa, syukur, syafaat kami yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biar Tuhan yang pulihkan jamaah kehidupan kami semua, apapun pergumulan, sakit, penyakit, kehidupan ekonomi kami yakin dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan memberikan kecukupan bagi umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, sampailah kita dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah akan kata-kata penuntun tentang perjamuan kudus. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang yang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara masuk dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Saudara berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu, dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26 yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam tak kala ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Arti perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih karunia dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya sehingga mati di salib. Sesudah kematiannya ia bangkit naik ke surga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di surga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah itu mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang yang percaya secara pribadi dan bersama-sama merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah, sehingga akhir bersama-sama merayakan perjamuan kudus dengan Sang Anak Domba Allah di dalam sorga yang kekal. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sebagai tanda, perjamuan kudus adalah berita bahwa pengampunan dosa diberikan kepada semua orang atas dasar kasih karunia Allah yang melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sebagai meterai, perjamuan kudus bermaksud meyakinkan bahwa seseorang yang percaya dibaptis sungguh-sungguh adalah murid Tuhan Yesus atau anak-anak Allah yang saat ini sedang berada dalam arak-arakan menanti penggenapan perjamuan Anak Domba Allah pada masa yang akan datang. Dengan demikian, maka perjamuan kudus dilayankan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka manusia berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal, dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus dilayankan untuk menghiburkan dan menguatkan orang-orang yang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang yang percaya akan masuk ke dalam perjamuan Anak Domba Allah yang dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Marilah kita berdiri, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengaku segala dosa-dosa kita, memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu. Namun kami mohon, ampunilah dosa kami ya Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami. Sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus menguatkan kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara? Kalau demikian, jawablah. Penolakan, penerimaan, dan nasihat. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Bapa yang baik. Karena kalian sudah menerima baptisan kudus, maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus. Pada masa pelayanannya dulu, untuk menyambut anak-anak yang dibawa orang tua kepadanya, Tuhan Yesus menyambut anak-anak dengan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saat ini kita yakin bahwa Tuhan menerima dan memberkati setiap anak yang ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptis. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Jemaat, silakan untuk
duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama sampai yang kedua, Pada Kaki Salibmu. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan berdoa dalam hati masing-masing dalam saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala Ia diserahkan, Ia mengambil roti dengan tangannya dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita.
Ambillah, minumlah. Ini adalah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur perjamuan kudus dengan kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 157 bait yang pertama dan seterusnya perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu, berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Mari kita berdoa menaikkan doa syukur kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dengan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak mengherdik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita kepada persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita seperti yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan,
Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, untuk selama-lamanya. Kepunyaan-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Siapakah kami ini dan siapakah umat-Mu yang dapat memberikan persembahan sukarela seperti ini? Kami tahu Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Karena itu kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu, seraya mempersembahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur dan pujian kami kepada Tuhan, untuk dipakai sebagai sarana persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi jemaat-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 395, bait pertama hingga selesai. Betapa indah harinya. Nyanyian pengutusan. Kita kembali mengangkat nyanyian Kidung Baru nomor 85 ayat 1 hingga yang kedua, karena kasih-Nya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.